Bang tahu sekarang? Siapa tuh? Ada prinsip manut tadi itu. Oh enggak, kan dulu waktu saya diganti kuasa hukum kan itu kan ada WA dari atas dari Barskrim. Kalau pengacaranya tidak manut diganti, itu kan? Kan ada itu kan? Sekarang saya balik. Kalau Kabar Skrim maupun Dirtipidum atau Kapolri tidak manut mengenai penggantian mereka karena mereka melakukan penyidikan yang cacat secara pro-justisia, yang harus diganti. Kalau mereka nggak manut sama penangkapan si Putri ini, ya kan, supaya ditahan, ya harus kita ganti. Kita kan pemegang hak saham negara, semua ini kan. Para wartawan masing-masing punya nilai sahamnya satu, jadi banyak. Sama satu jadi banyak lagi. Dua. Kalau Ya. misalnya dari ibaratnya tidak ada prosesnya lama nggak diganti tentang kantor. Gampang aja, kita ikutin hari kerja pekerjaan negara. Kalau 10 hari kerja nggak ada, kita bikin gugatan. Asas-asas pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Asas-asas pemerintahan yang baik itu ada aturannya. Kita akan pakai undang-undang itu supaya menjadi jelas. Ya kan, ini kan ngambang semua. Masalah judi ngambang. Ya kan, masalah Kapolda ngambang. Kapolda kan 3 tuh katanya kan harus diteliti. Itu ngambang juga sama sekarang. Ya kan? Ngambang itu di laut ngambang. Terombang-ambing. Kalau ada perahunya enak, masih bisa ini ada kapalnya kan, masih bisa makan di perahu. Ini kan ngambang juga, kita nggak tahu di kapal apa di ngambang-ngambang aja atau terombang-ambing, kita nggak tahu nih. Pokoknya persoalan Kapolda ini kan teletabis. Udah kita mundur, nggak mundur. Ternyata ada kasus di mana 3 Kapolda berpersoalan, ya kan, mempengaruhi pola-pola pekerjaan penyidik, ya kan. Itu kan bikin skenario. Itu kan harusnya mundur aja mereka 3 Kapolda. Karena saya nggak minta 1 Kapolda yang mundur, 3 Kapolda itu sudah di tim susnya mundur aja dulu. Daripada kita negara makin kacau oleh mereka. Itu baru Kapolda, ya kan. Belum penyidikan yang nggak profesional. Ini kan kita harus teliti juga. Ini kan kita harus gugat juga mereka. Ya kita gugat aja semuanya. Anggap aja kita wakil masyarakat yang kecewa, gitu. Ya kan? Itu nggak? Wakil wartawan yang kecewa pada ngangguk, ya kan? Tapi ada intervensi lagi nggak sih Bang ke Abang nih Bang? Nggak ada, kita orang bebas. Gugatan ini Bang. Nggak ada, kita orang bebas. Siapa yang intervensi? Paling binian intervensi. Itu juga tolak-tolak aja, namanya bini. Ngapain lu intervensi urusan gua kan gitu. Jadi nggak ada intervensi. Kecuali ada wartawan cantik bilang, "Bang, jangan." Kita masih pikir-pikir tuh. Banyak kan cowok semua di sini kan. Jadi udahlah, nggak sih, ada 2 cantik. Ya. Sebenarnya peran dari PC ini yang menurut sepengetahuan Abang apa sih Bang yang menurut Abang bisa lebih berbahaya daripada sebelum pergerakan itu? Ada potensi dugaan di mana si PC ini sebenarnya lebih berbahaya daripada Sambo. Kenapa Bang? Ya karena kan dia yang bisik-bisik di awal. Dia dan Kuat yang memprovokasi Sambo untuk melakukan tindakan pembunuhan berencana. Jadi kan dari mereka, kalau nggak ada mereka, cerita mereka kan Sambo baik-baik aja sebenarnya. Walaupun nggak baik sih secara 303, ya kan? Ya kan? Tapi kan karena 2 orang ini nih, teleponnya Kuat, teleponnya Sambo, dipengaruhi Daden. Ya kan? Itu aja persoalannya dari Magelang persoalannya. Kota Magelang ini kota yang suci sebenarnya. Dikotori oleh cerita mereka ini. Gitu. Makanya kita sucikan lagi kota Magelang. Magelang. Bang, misteri tembakan ini kan mulai sedikit-sedikit mulai kebongkar dikit-dikit. Bukan sedikit-sedikit, mulai banyak-banyak kebongkar. Ya, artinya mulai dikit-dikit lagi yang ada yang tidak pernah terungkap di dalam BAP mulai diungkapin. Iya. Contoh seperti kayak Putri PC ikut dalam penembakan, Kuat juga dalam penembakan. Nah, ini dari cerita Baradae sendiri seperti apa, Pak? Ya kalau udah Baradae, ada RR yang cerita, ada tahanan masuk nih. Ya, Biarin aja, Bang. jangan dong. Kan masuk. Kita lewatin tahanan masuk dulu. Masuk. Pas banget ini. Ini kan mulai sedikit misteri penembakan. Ya. Bergulir cerita juga ada PC ikut dalam penembakan. Ini kan saksi yang udah mulai terang kan cuma Eliezer sama Ricky. Iya. Ricky siapa? Ricky Rizal kan. 2 ini kan udah mulai menceritakan keadaan, tapi belum sempurna. Karena masih ada Kuat, masih ada Susi, masih ada Sambo. Ya kan, masih ada Daden. Ya kan? Siapa lagi tuh? Udah itu aja. Tapi ini dari cerita Baradae sendiri seperti apa, Bang? Kalau misalnya Baradae sepotong. Si Ricky juga sepotong. Tapi dari gambaran mereka udah bisa dapat. Ditambah Susi, kalau Susinya jadi belok, dia kan dia sudah cerita di TikTok, banyak diceritakan Susi ini kan, bahwasanya ada dugaan
ada kamar rahasia, ada dugaan si siapa, si Kuat sama si PC ini berarti kan kata Susi Eliezer juga curiga. Nanti tinggal dari si Ricky bagaimana. Nah Ricky nanti ini mulai terang, siapa tahu terang semua kan jelas. Cuman persoalan utamanya sepanjang si Kuat dan si Putri nggak cerita, nggak akan pernah bisa terang. Karena salah satu saksi meninggal dunia, si Yosua. Jadi cuma dua orang ini, kalau dua orang ini bertahan dalam kegilaan mereka ya nggak pernah terang. Makanya motif nanti nggak bisa kita pakai sebagai ukuran. Tapi pembunuhan berencana terjadi. Motifnya nggak ketahuan kan. Sampai sekarang kan motif nggak ketahuan, cuma menduga. Saya menduga, penyidik menduga, Barreskrim, Komnas HAM menduga, Komnas Perempuan menduga, dan banyak lagi menduga. Bahkan teman kita yang di depan ini menduga juga kan? Semua kita menduga. Ya. Makanya praduga semua kan? Praduga, bukan praduga bersalah atau praduga tidak bersalah, tapi praduga motif apa yang terjadi kan? Bang, yang soal Bejorka dong bang, yang mulai ngerepet Tito Karnavian katanya Sambo anak buah dari Tito nih, gimana bang? Abang kan intelijen nih. Kalau saya cuma ngasih clue kan, clue-nya ya si Sambo ya bukan saya adalah biseksual. Ya kan, ini kan bukan saya. Dari analisa secara psikologis kan, kalau si bos siapa nih tadi bosnya Bejorka membocorkan data tentang Tito Karnavian, ya, mempunyai anak buahnya Sambo. Itu cari dulu orangnya itu kemana itu, jangan asal sembarangan ngomong itu. Siapa tahu omongannya benar kan begitu. Ya kan, jangan sembarangan ngomong dia. Ya. Siapa tahu omongannya benar, siapa tahu salah. Kita cari dulu si Bejorka, harus ditangkap itu orang itu biar bunyi dia. Kalau omongannya benar kan bahaya. Bahayanya kenapa? Masa pimpinan negara biseksual? Kan begitu kan, bahaya kan? Dugaan kita kan? Makanya cari dulu orangnya, tangkap dulu. Kan tugasnya itu jantung yang kerja tuh, Bin. Nah ini kan abang bagian dari intelijen. Ya kata siapa? Nomor 1 di Oh Indonesia. itu kan kata saya. Itu kan omongan aja itu kan. Ya. Tapi bener nggak ada cerita dari analisa abang nih? Kalau analisa sih boleh-boleh aja, namanya analisa kan. Tapi kan ya dan tidaknya kan harus dibuktikan. Ya. Ada sedikit pengalian isu juga bang, Bejorka hadir nih di tengah isu. Ya kan ketika Bejorka disuruh dianggap mengalihkan isu, dia langsung buka tuh cerita Sambo. Artinya kan isu nggak beralih, ya kan? Ya memang harus dibuka semuanya biar terang supaya kita jadi negara yang bersih, beriman dan berwibawa dan jujur dan benar kan begitu. Selama ini kan ngakunya beriman aja tapi nggak jujur dan nggak benar. Beriman iya, jujur enggak, benar juga enggak. Ya kan Mbak Detik? Ya udah nggak. Oke bang, terakhir bang mungkin saya di dalam persidangan ini nanti apa nih bang? Oh kita jadi orang baik dong di persidangan. Orang baik. Begini, kalau di persidangan saya harus belaga-belaga alim banget sama hakim supaya hakim bilang oh, ini orang baik nih kan begitu, ya kan? Jadi kalau di sidang saya ya Pak Hakim, baik Pak Hakim gitu pasti. Gitu. Mereka bodoh memang. Hah? Mereka bodoh. Ya bukan belaga bodoh, belaga jadi orang baik banget kan gitu supaya hakim senang. Oh, ini orang baik ini kan harus dibela kan gitu. Hakim juga harus kita ambil dong hatinya. Jangan cewek aja kita ambil hatinya kan, hakim juga kan gitu. Siapa tahu dia putus menang lo kan gitu. Gitu. Oke? Tapi kalau dari Tokoan Damanik bilang ini kan obstruction of justice parah banget. Apakah yang keterangan Eliezer sekarang sampaikan ini kemungkinan juga bisa berubah lagi, Pak? Siapa yang ngomong itu? Damanik? Komnas HAM? Iya. Dia mau tahu apa dia itu? Ya kan? Itu aja dia bikin dugaan dari salah kalau menurut saya. Dugaannya si Yosua lakukan pelecehan seksual, memperkosa kan dugaannya begitu kan? Itu aja salah. Kalau orang udah bicara salah, sampai 3 kali salah, kemudian disampaikan publik, kemudian dia coba bilang benar, itu dia coba mengalihkan seolah-olah jadi baik lagi. Saya kejar dia itu sampai kapanpun juga tuh. Kan udah sih kita kirim surat, 10 hari nggak beres, saya gugat dia, ya. Gugatan kan nanti dia nongol, pakai kuasa bodo amat kuasa yang saya bahkan, tapi nongol dulu nanti di petun, kemudian pengadilan tata usaha negara, perbuatan melawan hukum. Tapi kalau soal dugaan kemungkinan Putri juga ikut nembak tuh gimana bang? Eliezer waktu itu juga menyampaikan itu nggak? Eliezer menyampaikan. Menyampaikan ya? Iya, dia cuma bilang dia menembak, habis itu Sambo menembak, habis itu Sambo nembak dinding, habis itu Eliezer down jiwanya, dia down, dia patah semangat langsung ambruk. Kenapa? Teman sendiri dibunuh sama dia kan. Nah persoalan apakah kemudian si Putri menembak, kemudian si Kuat ikut menembak, kita mana tahu. Seperti kata kabar Barreskrim, yang tahu cuma Tuhan doang kan gitu kan. Ya tapi nanti kalau si Kuat dan si Putri ngaku ya berarti nanti ketahuan semua.
Ya. Sebuah keputusan dan keterangan dari mereka itu ya, Bu. Iya, kan mereka kan masih jadi setan ini. Oke. Buat dan Putri mungkin setan terusnya tuh sampai persidangan. Soalnya kan dia sekarang aja mungkin lagi keliaran di samping kita nggak tahu namanya Putri, lagi dilepas sama negara bebas aja. Jangan-jangan ya, yang interview saya sekarang ini adalah si Putri nih yang pakai kerudung kan, gitu kan kita mana tahu. Ya kan, jangan-jangan Putri nih lagi interview kita nih kan. Tapi jangan-jangan ya, namanya juga kita duga ya, enggak kan bukan kan? Bukan Putri. Bang, sejauh ini udah dijelasin belum sih Bang alasan abang dipecat dari kuasa hukum? Ya ini kita mau cari tahu nih, karena nggak ada alasan. Karena nggak ada alasan. Iya nanti kan kalau sidang kita tahu alasannya apa, tapi kan alasannya ini sudah nggak bermakna. Alasannya yang disampaikan di persidangan sudah nggak bermakna karena apa? Pada posisi titik di awal tidak disampaikan, sehingga ya sudah alasannya macam-macam orang mungkin alasan kan. Dan tapi alasan dari abang sendiri kenapa? Karena abang sudah dipecat dari kuasa hukum Baradae. Kenapa masih fokus terhadap kasus ini gitu Bang? Kalau saya kan berusaha menjaga kebenaran dan hukum. Hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya nggak benar ya saya kejar terus sampai hukumnya benar. Jadi saya nggak mati di posisi dua dipecat udah enggak. Hukumnya bagaimana dulu? Kalau nggak benar prosesnya saya kejar, saya gugat. Ya, gitu. Ya jadi kita Bang, masih ada